belakang kamu, tanah yang sekarang kita injak, semuanya itu pemakaman yang jelas tapi tidak beraturan posisinya, dengan adanya batu-batu yang dijadikan batu nisan mungkin. Karena kayaknya di zaman dulu bukan yang ditulis nama dengan jelas, Kak Rudi. Iya. Tapi batu-batu seperti hanya tanda kalau memang itu merupakan makam. Kenapa Kak Rudi? Ada sesuatu tadi di sini. Hah? Pelan-pelan. Kak Rudi! Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Rudi terjatuh ketika sedang berlari mendekati sungai tersebut. Pelan-pelan. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Kenapa Kak Frisly? Jadi sebenarnya saat ini gak tahu kenapa dari awal datang aku ngerasa ada hal yang beda, yaitu tanah di mana yang menurut aku itu jauh lebih aktif keberadaan mistisnya. Dan saat ini aku melihat ada beberapa batu yang berdiri, tapi sepertinya batu itu merupakan batu nisan di zaman dulu. Jadi ini terus sekitaran sini, bahkan denger nggak? Ya. Tadi suara dari sini kan? Seperti lemparan batu ya. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Saat ini benar Fasya, kayaknya kita sedang berada di atas pemakaman. Pemakaman, sebentar. Berarti sangat amat banyak dong makam di tanah ini sendiri nih. Iya. Belakang kamu, tanah yang sekarang kita injak, semuanya itu pemakaman yang jelas tapi tidak beraturan posisinya, dengan adanya batu-batu yang dijadikan batu nisan mungkin. Karena kayaknya di zaman dulu bukan yang ditulis nama dengan jelas, Kak Rudi. Iya. Tapi batu-batu seperti hanya tanda kalau memang itu merupakan makam. Iya, berarti memang makam-makam yang ada di sini itu sudah sangat lama ya. Dari Sudah, pernyataan Kak Frisly dengan yang hanya batu nisan aja, terus juga hanya pohon aja, tidak tanpa inisial ataupun nama. Terus apakah itu ada pengaruhnya Kak Frisly dengan mistis yang memang sangat amat kental di daerah sini? Coba. Makhluk di sini kayak semakin kita mendekat, mereka malah memberikan jarak, Kak Rudi. Seolah tidak mau kita tanya tentang mungkin maksud dan keberadaan dari sosok ini. Tapi aku yakin kalau Frisly mencoba lebih dalam lagi mengkilas balik area tempat ini. tanah makam yang ada di bawah ini memang jelas makam lama, makam para leluhur dari wilayah ini, orang-orang terdahulu yang tinggal. Bahkan sebagian dari mereka itu memakai pakaian seperti layaknya jawara. Tapi kayaknya aku butuh satu makhluk untuk aku ajak berkomunikasi sih. Iya, betul Kak Frisly. Coba. Frisly mencoba untuk berkomunikasi dengan suatu sosok yang memang berada di area makam para jawara ini. Kak Rudi, Fasya, aku ngerasa memang sampai saat ini pun masih ada makam yang bentuk fisiknya itu masih ada di sekitaran sini, yang mungkin dianggap sebagai makam keramat. Dan saat ini di belakang kita ada salah satu sosok residu energi yang menunjukkan secara fisik dia memakai pakaian hitam panjang
seperti Kak Rudi, tapi tidak berkerah yang seperti ini. Modelnya tuh seperti turun ke bawah, memakai celana seperti celana bahan hitam. Mirip Belakang ini. pakaian pencak silat ya. Iya. Dan sepertinya auranya jauh lebih positif ya daripada makhluk-makhluk yang dari tadi seperti mengamati kita. Assalamualaikum. Frisly mencoba berkomunikasi dengan salah satu jawara yang ada di sini. Oke. Jadi beliau mengatakan walaupun wilayah ini sudah menjadi wilayah yang penuh dengan penduduk, masih banyak masyarakat yang bahkan tidak berani untuk datang ke sini sekalipun pada siang hari. Kenapa emangnya Kak Frisly? Karena jelas banget Fasya, dulunya ini merupakan pemakaman yang berjarak mungkin antara makam satu dengan lainnya. Tapi ini juga merupakan jalur untuk menuju ke rumah yang akan kita datangi. Tapi yang mungkin tidak diketahui, semenjak dibangunnya batasan seperti ini, Fasya, tembok, ini menjadikan adanya perbedaan dua wilayah oleh para makhluk. Dan aku bisa jamin kalau makhluk yang tadi aku ajak komunikasi dan sosok seperti nenek-nenek memakai rambut yang seperti dikonde dengan tidak beraturan, terus memakai seperti kebaya kuno, bahkan ada juga yang pakai pakaian yang kata Kak Rudi juga jelas seperti pakaian pencak silat ya Kak ya? Iya. Tapi Kak Frisly, mungkin boleh ditanya ke salah satu makhluk yang ada di tempat ini, apakah mereka mengetahui soal keberadaan sosok Siti? Sebentar Fasya. Di sini, di jaring-jaring ini ada wajah yang menempel. Assalamualaikum. Apakah keberadaan Siti bisa diberikan petunjuk kepada kami? Sosok ini mengatakan adanya perbedaan wilayah. Dalam artian mungkin bagi para leluhur atau sosok-sosok yang mendiami area sini itu tidak ada kaitannya dengan sosok yang mendiami area rumah. Tapi apakah mereka juga mengganggu para masyarakat sekitar? Kalau mengganggu menurutku karena sangat disegani ya. Jadi kayaknya memang tujuannya adalah mereka ingin menjaga kawasan ini masih menjadi kawasan yang seperti seolah-olah masih ada aktivitas dari mereka, residu energi tersebut. Bukan mengganggu, tapi ada permintaan Fasya. Permintaan apa tuh? Bagi siapapun anak cucu yang mendiami kawasan ini dan mungkin bercocok tanam, membuat kebun dan sebagainya, harus menyisihkan sedikit dan dikembalikan ke bawah. Selain sosok-sosok yang memang dulunya maaf tapi pernah terkubur di tanah ini, apakah ada sosok lain Kak Frisly atau Kak Rudi mungkin? Iya, memang di sini terasa sekali perbedaan. Yang di belakang sini, di rumah itu, dengan yang di sini. Saya merasa di sana itu ada beberapa sosok yang memang punya cerita yang kuat, cerita yang menarik dibandingkan di sini. Oke, kalau gitu kita mau langsung ke rumah itu aja. Kak Rudi, Kak Rudi? kenapa? Seolah merasakan sesuatu, Rudi tiba-tiba saja berlari menuju area rumah yang memang dirasakannya terdapat begitu banyak aura makhluk jahil di dalamnya. Kenapa Kak Rudi? Ada sesuatu tadi di sini. Pelan-pelan. Kak Rudi! Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Rudi terjatuh ketika sedang berlari mendekati sungai tersebut. Pelan-pelan. Sebenarnya tujuan kita itu ke rumah kan? Iya. Tapi kawasan dari rumah itu
ternyata ada perairan. Kak Rudi, kamu lihat apa? Rudi mencoba untuk lebih mendekati sungai, namun seolah mendapat serangan. Astagfirullah, Rudi Kak Rudi. tiba-tiba saja terjatuh kembali. Ada banyak darah. Darah? Ada sesuatu yang mengerikan di sekitar sini. Tunggu, sebentar. Kakak bangun dulu. Coba bangun. Bisa nggak? Bisa. Aduh, pelan-pelan, hati-hati. Kenapa tadi kakak mau ngapain terus tiba-tiba? Iya, Kak Rudi. kenapa kita kesini gitu? Tadi ada sosok laut, air, apalah itu. Seperti makhluk air. Mereka juga kayak semacam berkumpul dan kemudian mereka datang ke sana. Rudi merasakan adanya banyak makhluk air yang memang datang ke area rumah yang sedang kami Dan tuju. mereka itu kayak mendiami tempat itu, rumah itu. Dan tadi saya lihat seperti ada darah. Banyak daging-daging dan ya sepihan daging, tapi itu daging manusia. Sebentar. Saya kacau pikiran. Aduh, aku masih belum ngerti banget lagi. Oke, gak apa-apa, Fasya, aman, Kak Rudi. Aku coba untuk kilas balik peristiwa yang pernah terjadi di area ini. Ya, Memang benar, Fasya, ini sebenarnya adalah kawasan menuju ke rumah. Dan tadi Kak Rudi juga dapat gangguan. Karena mungkin dia tahu kalau di sini ada yang bisa untuk berkomunikasi langsung, Fasya. Jadi kayaknya dia itu memberikan gambaran. Cuma tadi kakak bilang ada darah. Kalau tadi yang aku lihat kilas baliknya ini merupakan kali yang besar. Karena dulu itu area di belakang itu adalah area hutan. Dan sebelum adanya perkampungan hanya ada beberapa rumah. Dan jelas banget bahwa di tempat ini menjadi tempat pembuangan orang-orang yang mendapatkan tindakan dari penembak misterius atau Petrus. Jadi banyak banget seperti orang yang sengaja ditembak, diincar lalu mayatnya itu dibuang itu ke area sini, di Fasya. perairan ini, Kak Frisly. Iya. Aku menemukan fakta baru di tempat ini. Ternyata di sungai itu atau di kali itu tuh tempat maaf tapi bisa aku bilang menjadi pembuangan mayat pada zaman dulunya, dan beberapa tragedi pun sempat terjadi di sana. Ada sesuatu yang datang. Datang maksudnya, Kak? Sesuatu dari air. Assalamualaikum. Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok yang memang berasal Buaya. dari air. Hah? Iya. Ada buaya putih. Dia berpesan, katanya kedatangan dia ke sini bukan untuk jahat, tapi dia ini munculnya ini memberitahu warga supaya hati-hati. Hati-hati untuk apa, Kak Rudi? Maaf. Di sekitar sini khususnya itu ada banyak fenomena-fenomena dan aura-aura jahat, makhluk-makhluk jahat yang mungkin akan mencelakakan warga di sini. Makanya dia sebenarnya ingin menyampaikan itu. Tapi nggak semua warga di sini bisa menerima pesan dari dia. Karena memang nggak semua orang bisa itu kan. Iya, betul. Ya, ya. Apalagi mungkin dengan kemunculannya yang mendadak dan dengan fisik buaya putihnya itu, mungkin aku sebagai orang awam pun kalau melihat hal-hal seperti itu aku udah takut duluan sih, Kak Rudi. Padahal mungkin tujuannya baik ya untuk menyampaikan kalau misalnya mungkin banjir atau perairan mulai naik, itu akan muncul tanda-tanda seperti itu, Fasya. Selaras dengan apa yang dikatakan Rudi, Pak Juhara yang memang warga asli pun pernah melihat adanya sosok buaya di sungai ini. Cuma ada penghuninya doang, ya semacam kayak buaya. Ya orang nyebut buaya putih. Dia aman nih, kadang-kadang kalau timbul, kalau mau ada bencana baru keluar. Tapi kayaknya menurutku wilayah ini sangat berbeda dengan wilayah sebelumnya. Tapi kayaknya ini ada ikatannya juga deh, Kak. Sama rumah yang kita mau datangi. Coba kita langsung ke sana. Frisly mencoba untuk mengajak Rudi dan Fasya melanjutkan penelusuran ke area rumah, di mana Frisly merasakan suatu keterikatan antara sungai ini dengan rumah tersebut. Bahkan maksudnya aku sebagai orang awam pun merasakan hal itu loh.
Oh, sebentar Fasya. Ada yang loncat-loncat kecil-kecil, lari-lari sekitar kita. Loncat. Kak Rudi, bawa ke situ aja bening. Ajak, kita ikutin aja. Mana dia? Sebentar. Fris, lihat. Ya. Ada kelompok anak kecil. Tapi kok mereka gini ya? Siti. Sebentar, itu Siti yang mereka sebutin tuh emang Siti sosok yang aku bilang dari awal atau? Entah mengapa sosok anak kecil yang memang kami temui selalu mengungkap nama Siti yang memang sudah kami cari dari awal penelusuran. Kalau saya lihat sih memang ya satu itu anak kecil lah. Assalamualaikum. Wow, Assalamualaikum Misi. Ternyata rumahnya pun unik. Karena kalau bisa dilihat ini seperti ada panggungnya. Iya benar. Panggung kecil dan kayaknya anak-anak tadi emang suka usil ya. Buktinya tadi dia langsung merespon keberadaan Kak Rudi. Iya. Dan begitu masuk rumah ini, saya rasa seperti ada hawanya yang panas, menyakitkan. Sebentar Tasya. Ini ada seperti sisa-sisa aura kebencian, seperti rumah ini tuh diserang sama sihir gelap, sihir hitam